Halo Dek Lia. Halo Mbak, Kamu tuh lagi di mana ya? Katanya UTS. ya emang lagi UTS, Di mana? tapi kan bisa sambil dengerin. Allah. Oke, terima kasih. Akai semangat ya Mbak, Cie moderator. Aku tak sambil dengerin lah, sambil selfie dulu. Bapaknya tuh ini kok telat kok. Kayaknya masih di jalan. Oh jam segini kok belum ada yang join ya Mbak? Ya makanya, padahal sore-sore itu biasanya rame loh. Iya. Dan sana UTS dulu deh. I travel the world to get to where you are. Strangers are met along the way. You forget Jakarta, leaving all the lunacy behind. This time give me back my sanity, yet I'm still on my way to get to where you are. Try to let go the things I knew. We'll forget Jakarta. I promise that we'll never look behind. Tonight we're gone to where this journey ends, but if you'll stay, then I will stay. Even though this town's not what it used to be, and pieces of your life you try to recognize all went down. And all the pictures that you try to lose follow you behind like ghosts do. And all the lies you try to keep far behind catch you even more. If you stay, then I will stay. Even though this town's not what it is. Assalamualaikum, selamat sore Dokter Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dokter bisa Rani. masih di jalan, Mbak? Enggak apa-apa dokter, monggo. Dokter sebelumnya salam kenal, saya Galuh. Saya moderator di hari ini, sekaligus saya penyiar di Raisa Radio. Oke. Dokter sebelumnya terima kasih banyak sudah berkenan untuk berbagi di edisi hari ini. Kalau radio UGM itu yang mana ya, Mbak ya? Ini Raisa Radio Indonesia Sehat Dok, jadi di fakultas di FKKMK Dok ini sekarang di IKM lantai 2 sekretariat. Oh, yang IKM lantai 2. Ya. Yang sebelah kiri itu ya, naik sebelah kiri ya? Ya betul Dok, sudah nanti mampir Dok? Kalau mampir belum, cuma lihat aja. Ya mungkin dokter siapnya jam berapa monggo derek aja Dok. Jadi kalau sudah di rumah aja nggak apa-apa kok Dok. Ya, sambil aja ini, sambil ngobrol aja enggak apa-apa sih sebenarnya. Ini memang konsepnya obrolan santai aja sih Dok. Nanti kan self healing gitu. Mungkin nanti saya akan bertanya
istilahnya self healing, macam-macamnya apa, kiat-kiatnya apa. Terus nanti juga mungkin saya akan membacakan pertanyaan dari Sobat Raisa yang mendengarkan melalui website. Begitu nggih, Dok? Oh ya, oke. Ya, Atau mungkin Dok mulainya dari aja Dok, mau sekarang atau mau nanti nunggu sampai rumah gitu? nggak apa-apa, dari sekarang aja nggak apa-apa. Ini paling saya berapa menit sampai rumah kok. Oh iya, macet ya Dok ya? Iya, pas kebetulan saya dari selatan, jadi saya pikir nyandak ya, ternyata kok nggak nyandak. Kalau pun itu Dok. Saya di dekat CIH. Oh iya iya iya. Ya sudah, hati-hati di jalan ya Dok. Mungkin Tinggi. sekarang. Ya, ini intinya pokoknya ini promkes nih. Iya Dok, nanti saya akan mengulas tentang self healing. Nanti mungkin audiensnya tidak hanya dari S2 tetapi juga ada umum juga, dan nanti mohon izin Dok untuk nanti rekaman ini kami jadikan podcast, boleh Dok? Oh ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yes, siap Dok. Raisa Radio Indonesia Sehat mendekatkan kamu sejam ke rumah Healthy Radio. Halo, selamat sore Sobat Sehat. Jumpa lagi di sore hari ini dalam Bincang-Bincang Santai Raisa Radio Indonesia Sehat bersama dengan saya, Galuh. Dan sore hari ini Sobat Sehat edisi spesial karena kemarin bertepatan dengan 10 Oktober 2021 kita sama-sama memperingati Hari Kesehatan Mental atau Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Nah, hari ini Sobat Sehat kita akan memaknai hari tersebut dengan berbincang-bincang mengenai bagaimana self healing itu. Nah, sore hari ini kita akan mengulas bersama dengan narasumber kami, Dr. Roni Triwirasto, spesialis kedokteran jiwa dari Departemen Ilmu Kedokteran Jiwa FKKMK UGM. Nah, kita akan mengulas nih Sobat Sehat tentang bagaimana self healing, dan mungkin Sobat Sehat yang nanti pengen bertanya langsung silahkan nanti dituliskan di kolom chat di bawah atau bisa juga nanti present saja. Nah, kebetulan ini Dr. Roninya juga lagi di jalan, jadi sembari menikmati perjalanan, semoga sampai tujuan dengan selamat ya Dok. Ya, terima kasih. Oke. Kabar Dok Roni? Ya, baik. Kabar baik. Sehat ya Dok ya sore hari ini. Alhamdulillah. Oke. Ya, terima kasih banyak dokter sudah mau mampir untuk berbagi bersama dengan Raisa Radio. Bertepatan dengan Hari Kesehatan Mental Sedunia. Nah, Dokter, ya, 10 Oktober kemarin. Nah, 10 Oktober, betul. Kemarin nih Dokter, akhir-akhir ini banyak kita jumpai, banyak sekali yang menggaungkan istilah-istilah tentang self healing nih Dok. Anak-anak menggunakan caption di status WhatsApp atau mungkin di caption di Instagram, itu banyak yang menggunakan kalimat self healing atau healing time dan sebagainya. Nah, sebetulnya ini Dok, self healing itu apa sih Dok? Ya, kita harus melihat dulu dari istilah healing ya. Kalau healing itu di dalam ini gampangnya itu kita sudah punya kecenderungan untuk sembuh. Kemudian itu adalah proses untuk kembali kepada sembuh gitu, healing. Bukan dalam artian kalau kemudian misalnya gini ya, misalnya kalau orang jatuh kemudian ada luka, maka luka itu harus diobati dulu ya sebelum nanti ada proses healing selanjutnya. Kalau kemudian kita mengandalkan healingnya saja tanpa mengandalkan pengobatan sebelumnya, itu ya bisa, tetapi akan kemungkinannya itu akan semakin kecil gitulah. Tapi kalau kemudian ada suatu terapi dulu yang kemudian dilanjutkan dengan proses healingnya, maka kemungkinan sembuhnya sangat besar. Nah, kira-kira gitu Mbak, kalau di dalam healing itu sendiri. Jadi proses penyembuhan sesuatu yang belum sembuh. Nah, sebetulnya yang belum sembuh ini apanya sih Dok? Kalau di dalam apa? Kalau di dalam ranah ini mungkin kecemasannya atau apanya gitu? Oh ya,
Ya kita kalau bicara mental ya pasti kita akan bicara 3 fungsi ya, fungsi berpikir, fungsi berperasaan, dan fungsi berperilaku. Nah, makanya kalau di dalam suatu healing itu ya kognisinya apakah terganggu, perasaannya terganggu atau terganggu. Ya, ya. Jadi mungkin langkah pertama untuk kita sembuh, kita mengenali dulu diri kita ya dok ya. Apakah kita sedang baik-baik saja atau tidak sebelum nanti akhirnya kita untuk memutuskan kita harus menyembuhkan ini, gitu ya dok? Nah, bisa begitu juga. Ya. Ya, terima kasih banyak dok Iya. penjelasan. Jadi sobat sehat, jadi bagaimana self healing ini adalah sebuah penyembuhan luka dan setiap orang pasti punya luka nih dok ya, luka Oh, dari. pasti. Ya. Nah dok, tetapi nih dok, permasalahannya anak muda adalah terkadang kita merasa kita ini sedang baik-baik saja. Kita mungkin merasa bahwa kita ini kuat dan kita harus semangat gitu. Nah, bagaimana sih dok untuk mengenali diri kita kalau kita nih sebetulnya sedang tidak baik-baik aja gitu? Baik tidaknya itu sebenarnya tergantung masing-masing orang ya. Tetapi minimalnya gini, minimalnya kalau kemudian kita sehari-hari itu kan melakukan sesuatu hal ya. Nah, keseharian kita sudah terganggu, berarti ada sesuatu yang tidak beres. Nah, ketidakberesan itu bisa internal, bisa eksternal. Seringkali kita mengenalinya itu ketidakberesan itu kalau sudah berat gitu. Kalau pas masih ringan-ringan gitu, kadang itu nggak aware gitu ya. Makanya beberapa tahun yang lalu kita mengkampanye tentang mental awareness. Karena kalau kemudian sudah sampai pada tahap yang berat atau kemudian aku rapopo niki ternyata sudah tahap yang berat itu ya ini harus diwaspadai. Tapi minimal begini, minimal bahwa pada saat kemudian sehari-hari kita itu terganggu di dalam 3 hal ya. Yang pertama adalah terganggu di dalam tidur kita, yang kedua terganggu di dalam rasa menderita kita. Kalau sehari-hari kita kan sering ya, misalnya kalau kita mengerjakan tugas gitu, kemudian rasanya wah kok menderita sekali sih. Nah, keseharian kayak gini, misalnya kemarin ada pandemi nggak boleh kemana-mana, wah kok menderita. Nah, kalau dalam penderitaan tadi sudah mengganggu kehidupan sehari-hari, maka harus waspada bahwa kita sebenarnya sedang tidak baik-baik saja gitu. Atau yang ketiga itu adalah kita jadi mudah merasa sakit, jadi mudah merasa nyeri, nah, gitu. Kira-kira gitu dulu Mbak. Sakitnya berarti dalam bentuk fisik ya dok ya? Fisik, ya fisik. Jadi memang apa yang kita pikirkan yang ternyata bisa berpengaruh ke fisik kita ya dok ya, meskipun stres itu ternyata bisa berpengaruh ke fisik ya dok ya? Ya, karena kan gini, pada saat kita itu mengalami suatu tekanan, kita mengalami suatu kecemasan, kita mengalami suatu ketakutan atau suatu kekhawatiran gitu, maka pertama kali yang bisa menjadi penopang kita itu adalah fisik kita. Kan bukan siapa-siapa toh. Kan ya fisik kita itu ya yang pertama kali menghadapi itu. Nah, makanya pertama kali yang kemudian dirasakan itu pasti fisiknya. Kira-kira gitu. Jadi memang perlu kita kenali nih ya Pak ya. Jadi dokter tadi sudah mengatakan bahwa ada 3 yang perlu kita kenali. Kalau memang sudah sudah nggak beres, mungkin insomnia itu ya dok? Iya. Nggak tidur berhari-hari, terus rasa menderita ini seperti apa sih dok maksudnya? Ini subjektif ya, rasa menderita itu seperti misalnya kalau kita kemarin sehari-hari gitu ya, biasanya bisa ketemu teman, terus kemudian karena pandemi nggak bisa ketemu teman, terus kita merasa, waduh kok saya kayak gini ya, itu kan sudah menderita. Nah itu kalau sudah mudah merasa seperti itu, berarti ya harus waspada bahwa something inilah gitu. Yang terakhir adalah ketika sudah mempengaruhi kondisi fisik kita nih sobat. Ya, gampang mengeluh pusing, gampang mengeluh sakit perut, gampang mengeluh badannya sakit-sakit semua gitu misalnya gitu. Iya. Jadi memang ketiga itu yang perlu kita kenali dok. Tapi kalau sudah menjumpai 3 itu nih dok, langkah selanjutnya apa sih dok? Nah, yang pertama biasanya kita harus bisa berkompensasi. Namanya kompensasi biasanya orang itu cenderung untuk mencari sesuatu untuk menghilangkannya. Padahal ada hal yang terkait dengan masalah bagaimana kita itu menghilangkannya. Kan tidak mungkin sesuatu dalam kondisi kayak misalnya gini, pandemi, wah ini kok saya nggak bisa kumpul-kumpul, pandemi, menghilangkan pandemi kan nggak mungkin. Gitu ya.
Ya, Dok. maka yang lebih penting yang pertama adalah kompensasi itu adalah mengurangi salah satu dari 3 hal tadi itu. Apakah mengurangi penderitaannya, apakah mengurangi nyerinya, apakah mengurangi keluhan tidurnya. Gitu. Iya, iya. Sederhana saja. Jadi kompensasi kemudian yang kita lakukan itu adalah menguranginya, bukan kemudian mencoba menghilangkannya. Kalau mencoba menghilangkannya pasti biayanya besar, pasti itu. Contoh ya, kalau misalnya kemudian menghilangkan rasa bosan, apa yang kemudian dia lakukan? Kadang ada yang kemudian makan banyak gitu. Ada yang kemudian pergi pakai mobil, puter-puter atau pakai motor, muter-muter, nggak berhenti, kemudian pulang lagi. Karena kalau berhenti nanti takut ada pandemi misalnya, takut ketularan misalnya gitu kan. Kan biaya tinggi. Nah, gitu. Kira-kira gitulah. Dan yang pasti respon orang berbeda-beda semua ya, Dok ya. Tapi ini yang Betul. menjadi menarik adalah nggak mungkin kita bisa jadi orang yang menurut orang itu nggak sakit, tapi menurut kita sakit. Misalkan ada orang yang dengan jerawatan aja udah menderitanya sebegitunya ya, Dok ya. Tapi ada juga jerawat banyak itu tetap biasa saja. Jadi memang respon yang kita harus kendalikan ya, Dok. Jadi kita betul. tidak bisa untuk mengendalikan apa yang di luar diri, tetapi mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Salah satunya tadi dokter sudah mengatakan ya, Sobat Sehat, bahwa mungkin bisa dikurangi dengan tidurnya, atau mungkin pola-pola kehidupan yang lain. Nah, menarik nih Dok soal mengurangi tadi. Tetapi biasa nih Dok, sekarang era digital sudah sangat masif. Anak-anak muda nih biasanya Dok, dengan kita menyadari bahwa kita sedang tidak baik-baik saja, malah justru anak muda ini menimpali atau mungkin menghilangkan dengan cara mengalihkan dengan yang lain. Misal lagi sedih, lalu kita mencoba untuk menonton film yang bikin happy gitu, itu bagaimana Dok? Nah tadi pada saat kompensasi tadi, maka kita harus lihat dulu apakah ini mengurangi atau pengen menghilangkan. Biasanya kalau tujuannya menghilangkan itu akan sangat susah sekali. Karena namanya menghilangkan ya. Tapi kalau mengurangi, nonton ya sekedarnya lah, nggak apa-apa. Itu sebagai kompensasi aja. Itu oke-oke aja ya, fine-fine aja itu. Lalu nih Dok, kalau untuk self healing tadi kan penyembuhan, lalu bentuknya itu apa saja sih Dok dari self healing itu? Nah, proses kompensasi itu kan sebenarnya juga proses self healing ya. Tetapi harus ada suatu proses di mana dulu ya, artinya yang 3 hal tadi itu sudah teratasi dulu. Jadi ada penderitaan, kemudian ada susah tidurnya, kemudian mudah nyerinya, itu sudah teratasi dulu, baru kemudian ada proses self healing ini dengan kompensasi tadi itu. Nah, kalau kemudian kita bicara lebih lanjut terkait dengan bagaimana menguranginya, maka sebenarnya rekreasi adalah suatu kompensasi cukup poten gitu. Sekarang ini kemudian jadi sedentary, tidak bergerak. Cuma pakai gadget, padahal sebenarnya enggak, sebenarnya harus menggerakkan badan. Badannya harus bergerak. Itu. Gitu. Rekreasi itu juga salah satu bentuk dari self healing ya Dok ya? Ya, tapi rekreasional yang motorik loh ya, bukan yang rekreasional digital. Jadi fisiknya yang bergerak keluar ya? Ya, karena ada suatu bukan pepatah ya, suatu rule gitu, suatu rule begini, bahwa your motion is your emotion is your motion gitu. Jadi bergerak. Nah, gitu awal-awal untuk self healing ya. Baru nanti kemudian harus mengubah bagaimana persepsi, bagaimana mengubah penerimaan, bagaimana mengubah kognisi, bagaimana merubah perasaan dan lain sebagainya. Nanti lebih lanjut kalau itu. Jadi memang di masa pandemi ini menjadi tantangan juga bagi kita semua ya Dok, yang memang rekreasi itu
kita sering lakukan dalam bentuk digital, padahal sebetulnya kita butuh rekreasi yang motion tadi dengan kita bergerak keluar. Lalu dok, jadi menarik nih dok, apakah olahraga juga menjadi salah satu bentuk dalam untuk membuat diri kita jadi lebih baik itu dok? Ya, sebentar ini saya pakainya yang mana Mbak? Anunya Mbak? Apanya dok? Background ya, background. Sebentar. Nah, monggo Sobat Sehat, kalau memang sore hari ini ada pertanyaan, silakan nanti dituliskan di kolom chat tentang bagaimana self-healing itu. Nah, mungkin dari teman-teman dari Sobat Sehat juga mempunyai pengalaman luka dan bagaimana kita dalam mengelola luka itu agar nanti kita bisa sembuh gitu ya. Iya, sampun dok. Ya. Sudah siap dok, ini berarti sudah mendarat dengan selamat ya dok, ini di rumah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak loh dok, Mas Teh sudah bersedia untuk on time meskipun lagi di jalan gitu, matur nuwun. Nah tadi menarik sekali dok tentang bagaimana self healing itu bisa diatasi. Ternyata awalnya itu adalah bagaimana kita mengatur bagaimana mengatur rasa tidur dan juga bagaimana rasa menderita dan juga pengaruh ke fisik kita. Nah, langkah-langkah tadi kita sudah tahu bagaimana kita mengatur kompensasi tadi ya dok. Lalu setelah itu nih dok, apakah dengan kita itu self healing itu bisa dilakukan sendiri atau harus ke profesional dok? Pada dasarnya kalau kita tahapnya kompensasi itu sendiri ya. Tadi yang saya sebutkan kalau kemudian kita mendapatkan sesuatu ya. Ya sebutlah stresor gitu ya. Stresor itu kan bisa fisik, bisa stresor karena penyakit, bisa stresor itu karena keadaan, bisa stresor itu karena orang dan lain sebagainya banyak ya. Itu kompensasi pertama kali yang kemudian menerima stresor kita itu adalah fisik kita. Maka mau tidak mau kompensasi pertama kali proses self healing kita yang kita mulai itu adalah dengan memperbaiki kondisi tubuh kita. Mau tidak mau harus begitu. Karena yang merasakan beratnya, yang merasakan pusingnya, yang merasakan mualnya, yang merasakan dada sesak, yang merasakan punggungnya sakit itu ya fisiknya, nggak ada yang lain. Nah, gitu. Iya, iya. Jadi memang tubuh itu perlu ditanya terus ya dok ya. Mungkin yang banyak orang bingung adalah kok tiba-tiba asam lambungnya naik padahal tidak punya asam lambung sama sekali gitu ya dok ya. Jadi memang artinya ke fisik. Nah, lalu dok, kapan kira-kira kan kemampuan orang untuk self healing itu berbeda-beda. Mungkin ada orang yang mampu untuk melakukan kompensasi itu sendiri. Lalu di tahap mana orang itu harus butuh orang lain, ke profesional misalnya dok? Tadi pada saat sudah gagal dalam mengkompensasi tidurnya, mengkompensasi sebenarnya bukan rasa menderita ya, tapi lebih kepada rasa mudah lelah itu loh, fatigue itu loh. Jadi kalau sudah gagal dalam mengkompensasi itu semua, itu lebih baiknya ada pertolongan profesional. Karena bisa jadi mana yang harus dipaskan ya, misalnya apakah perasaannya, apakah pikirannya main atau kognisinya, bisa jadi mungkin perilakunya yang harus disesuaikan. Bisa jadi yang disesuaikan adalah fisiknya dulu. Ini maka perlu pendekatan dari profesional. Baik, yang mana di akhir-akhir ini di masa pandemi ini banyak sekali kita jumpai ya dok ya, banyak orang yang mulai merasa menderita itu tadi, merasakan kelelahan, mungkin banyak orang mengalami ya pandemi ini berpengaruh ke banyak sektornya dok. Nah lalu nih dok, pandemi ini itu banyak mengalami kesepian. Seperti ini ada pertanyaan dari Sobat Sehat Raisa di website nih dok. Nah, dokter menarik sekali pembahasannya. Lalu bagaimana dok caranya kita mengatasi rasa kesepian yang berlarut-larut sehingga susah untuk memulai diri untuk bersosialisasi? Monggo dok. Ya, memang beberapa puluh persen ya, saya tidak bisa mengatakan secara pasti di Indonesia ya. Beberapa puluh persen orang itu mengalami suatu perasaan yang sepi ya. Sebelum pandemi pun sudah mengalaminya itu. Ya. Jadi pada saat pandemi tambah lagi. Ya. Nah ini untuk mengatasinya ya pandemi ya. Yang jelas yang satu fisiknya harus dijaga dulu ya. Fisik harus dijaga tetap sehat, fisik dijaga tetap dengan makan yang teratur, bergizi.
kemudian aktivitas fisik baik di dalam rumah maupun di sekitar rumah ya tetap dilakukan. Untuk mengatasi kesendirian ya apa ya kalau yang lebih gampang ya. Nah kalau di pandemi kita mengadakan seperti ini sebenarnya sudah salah satu cara, Mbak. Ya. Kemudian yang kedua mengatasi kesendirian itu membuat jadwal sih. Membuat jadwal. Iya yang paling sederhana ya itu membuat jadwal. Jadi tidak merasa bahwa sesuatu itu menjadi sia-sia. Kalau sekarang sudah ada jadwal, misalnya sehari ini mau ngapain gitu, itu nanti tidak sendiri juga tidak kerasa gitu. Jadi memang Yang menjadi terasa, kenapa? Menyibukkan diri gitu nih dok. Iya, yang menjadi terasa itu kan karena tidak ada tidak ngapa-ngapain, terus kemudian sendiri ya, terasa sendiri. Jadi sangat terasa sekali. Jadi memang poin yang saya ambil nih dok, bahwa memang yang pertama kita lakukan adalah fisik dulu di kondisi ini dok. Jadi kalau misalkan kita lagi mentalnya lagi nggak oke nih, jadi memang harus ditengok dulu fisiknya seperti apa dan penyelesaiannya juga yang pertama kali kita lakukan fisik. Gitu ya, karena yang merasakan fisik kita mau deg-degan, mau kita mau cemas, mau kita mau rasanya takut, rasanya sedih itu kan yang merasakan tubuh kita. Maka tubuh kita harus baik dulu. Iya baik. Tetapi nih dok, ketika nanti misalkan kita dalam kompensasi tadi ada PR bahwa kita harus memperbaiki kondisi tidur. Ketika kondisi tidur tidak bisa kita kendalikan, nanti berarti harus ke profesional dan ada begitu nih dok. Ya. Ya baik. Oke mungkin sobat sehat ada yang bertanya ini dari sobat sehat Raisa juga nih dok. Sepertinya banyak sekali dok yang berpartisipasi di sore hari ini. Terima kasih Dr. Roni. Saya mau menanyakan bagaimana cara kita untuk meyakinkan orang terdekat untuk mencari pertolongan pada profesional mental health ketika ia sendiri takut kalau permasalahannya diketahui nih dok. Padahal secara nyata bahwa terlihat bahwa dari aspek kognitifnya bermasalah hingga mengalami gangguan dalam aspek fisik seperti muntah-muntah. Mohon bantuannya dokter. Ya, sebenarnya tidak perlu diyakinkan ya, karena hanya perlu diedukasi saja sih, nggak perlu diyakinkan ya, tidak perlu sampai explanatory ya. Kalau di teman-teman di IKM pasti sudah sangat paham ya. Tidak perlu melakukan sesuatu hal yang persuasif, tidak perlu. Edukasi saja sudah cukup. Ya. Edukasinya itu begini, kalau mendapatkan pertolongan profesional, namanya pertolongan profesional, maka akan melihat dalam 3 aspek, minimal dalam 3 aspek. Yang satu adalah manifestasinya, yang kedua adalah perjalanannya, yang ketiga baru nanti penyebabnya. Beda dengan kalau misalnya orang dengan misalnya sakit tenggorokan, maka yang dicari adalah proses inflamasi di tenggorokannya. Kalau di dalam profesional mental health belum tentu. Karena bisa jadi sebab itu tidak akan menjadikan apa-apa terhadap manifestasinya. Contohnya ya, orang merasa sedih. Orang merasa sedih kehilangan pulpen misalnya. Pulpen yang dia perlukan, yang dia sangat rawat itu kemudian hilang dan dia sedih. Kemudian dia menceritakan saya kehilangan pulpen dan sedih. Pada saat kemudian pulpen itu diganti misalnya dengan hal yang pulpen yang sama, apakah rasa sedihnya hilang? Tidak, rasa sedihnya yang tadi masih ada. Ya. Berbeda kalau kemudian dengan sakit misalnya sakit flu atau sakit tenggorokan, proses inflamasinya hilang, sakit flu-nya hilang. Kalau mental enggak. Ya. Makanya kalau kemudian pertolongan profesional belum tentu dia akan sampai pada penyebab masalahnya. Karena bisa jadi yang bermasalah bukan penyebab masalahnya, yang bermasalah adalah di prosesnya, atau proses tadi itu bisa memanifestasi dalam suatu gejala. Maka bisa jadi fokusnya hanya gejala tanpa pernah mengorek pada masalahnya. Nah, ini hanya perlu edukasi saja sebenarnya, tidak perlu sampai menjelaskan. Nah, ada hal yang kemudian link yang selalu kait-kaitkan ya sebenarnya. Walaupun memang kadang ada yang terkait, tapi kadang juga tidak. Itu adalah bahwa seseorang mengalami sesuatu terkait dengan mental, itu pasti ada masalah sosial. Mental itu pasti ada masalah psikologis dan lain sebagainya. Ya memang ada hubungannya, tetapi kan kita harus melihat dalam 3 hal tadi itu. Apakah memang manifestasinya, kedua prosesnya, yang ketiga baru sebab-sebabnya. Nah, kira-kira gitu, jadi edukasi saja. Baik, semoga menjawab ya sobat saya. Jadi edukasi, tetapi tidak perlu yang meyakinkan sampai. Iya, nggak perlu. Iya. Gitu. Karena semakin diyakinkan itu akan semakin terjadi penolakan. Iya, baik. Jadi mungkin ini menjadi catatan juga Pak bagi kita anak muda nih dok, bahwa kita nih pengen menjadi penolong gitu. Ya.
peduli ke orang lain, tetapi memang juga perlu kita takar ya, cara kita menolong seperti apa. Lalu baiknya seperti apa, Dok, ketika melihat teman-teman kita yang mungkin butuh dirangkul seperti itu, Dok? Tapi ini self healing loh ya. Ini kita anunya apa ya? Fokusnya di fokusnya di self healing loh ya, bukan yang lain loh ya. Karena kalau nanti fokus ke yang lain mungkin memang harus diyakinkan bahwa ini harus dibawa ke sana. Kalau tidak dibawa ke sana nanti akan begini dan lain sebagainya loh ya. Ini kita ke self healing. Maka kalau di self healing kita tidak perlu meyakinkan apa-apa. Pengobatan di dalam profesional juga kita tidak perlu meyakinkan pada orang yang memang akan berusaha dengan self healing. Nah, apa yang harus dilakukan pertama kali? Yang pertama kali satu jelas bahwa fisik ya tadi harus diingatkan secara fisik. Yang kedua itu sebenarnya yang lebih mudah adalah dukungan secara sosial. Yang ketiga tidak membebani, lebih membebani gitu aja. Nah, jadi tidak lebih kemudian membuat jadi lebih berat, tidak membuat jadi lebih bermasalah gitu. Nah, kira-kira gitu. Dan tentunya jika mungkin kita tidak memaksakan orang itu untuk menceritakan ketika orang itu tidak ingin cerita ke kita. Iya. Semakin diyakinkan, semakin kita paksa, semakin orang itu semakin enggan gitu nih, Dok. Nah, pertanyaan yang sering terjadi kan kenapa toh? Kamu itu kenapa toh gitu kan? Iya, Dok. Padahal pertanyaan kenapa itu menjadi sesuatu yang negatif ya. Dia akan menjadi seperti menyerang gitu. Kalau di dalam mental itu dia seperti lebih malah destruktif nanti anunya. Komunikasinya jadi destruktif. Bukan lagi dia akan menceritakan, tetapi malah jadi bisa malu atau malah bisa merasa tertekan atau malah bisa menjadi takut gitu. Maka lebih pada fokus di apa yang kemudian dia rasakan selama di badannya itu. Misalnya kalau badannya terasa lemah, terasa letih, terasa tidak ya pegel-pegel dan lain sebagainya. Jadi mungkin pertanyaan kenapa itu jadi lebih seperti diinterogasi gitu nih, Dok. Iya. Lalu lebih baiknya seperti apa nih, Dok, untuk menanyakan kondisi orang? Kita pengen peduli ke teman kita nih, Dok. Baiknya apa yang kita tanyakan? Tanyakan kondisinya dia saja. Ya. Jadi bagaimana kondisimu saat ini? Apakah sehat-sehat? Apakah badanmu terasa lelah? Apakah badanmu terasa tidak nyaman? Apakah sesak? Yang ringan-ringan aja lah. Yang ringan. Orang akan lebih banyak menceritakan bagaimana kondisi tubuhnya ya dibandingkan kamu kenapa toh gitu. Itu malah jadi menarik diri nanti. Memang harus diperhatikan soal diksi atau pemilihan kata ketika kita mau peduli sama orang gitu. Lalu Dok, ada pertanyaan lagi nih dari Sobat Sehat Raisa di website. Nah, bagaimana nih, Dok? Oh ini, Dok, berapa lama proses penyembuhan luka karena ditinggal orang tua tercinta? Ya. Terima kasih. Masing-masing orang bisa beda-beda ya, masing-masing beda-beda. Yang jelas bahwa di dalam suatu proses self healing tadi itu ada suatu proses. Proses itu bisa memakan waktu hari, bisa minggu, bisa bulan. Tetapi diharapkan dalam waktu lebih dari 6 bulan sudah tidak terjadi apa-apa. Ya. Kalau itu kemudian terjadi apa-apa maka perlu suatu pertolongan profesional. Ya. Nah di dalam proses self healing sendiri ada yang kemudian jalannya mulus, ada juga yang jalannya itu kadang naik turun, tapi kadang juga ada yang jalannya itu berat. Ya, dan itu hal yang biasa saja bahwa kemudian orang akan menyembuhkan diri sendiri dari suatu kejadian-kejadian tertentu atau suatu tadi bahwa ada suatu pikiran, perasaan atau perilaku tertentu itu ya biasa saja. Jadi ada suatu proses yang kemudian ada yang berat, ada yang ringan, ada yang mulus, ada yang tidak mulus, ada yang naik turun, itu yang biasa saja. Nah, yang perlu diwaspadai adalah tadi bahwa di dalam proses healing tadi itu maka harus dikurangi tadi tidurnya harus selalu dijaga. Kalau namanya fisik dijaga sudah nomor 1 ya, tidak usah dibahas lagi ya. Jadi menjaga kesehatan fisik adalah yang utama. Tapi setelah itu apa? Setelah itu tidurnya dijaga, kemudian fatigue atau merasa lelah tadi itu sudah harus diantisipasi, kemudian mudah nyeri tadi juga harus diantisipasi. Itu. Jadi memang proses orang berbeda-beda dan ketika ditanya kapan waktunya,
tidak bisa dijawab begitu nih dok, Ya. karena proses orang berbeda-beda dan mungkin kalau kita sudah sembuh pun juga nggak kerasa kita sudah melewati proses ini gitu nih dok nih. Jadi tinggal dijalani saja gitu. Semoga menjawab ya Sobat Sehat Raisa. Oke baik dok, menarik sekali pembahasannya, tetapi kita sudah dulu dok. Saya akan memberikan satu lagu untuk dinikmati. Mohon dokter kalau mau istirahat dulu, satu lagu untuk Anda di sore hari ini untuk perempuan yang sedang dalam pelukan. pagi yang dingin, hanya ada sedikit bintang malam ini. Mungkin karena kau sedang cantik-cantiknya. Lalu mataku merasa malu, semakin dalam ia malu kali ini. Kadang juga ia takut, tatkala harus berpapasan di tengah pelariannya di malam hari.
papasan di tengah pelariannya di malam hari menuju pagi. Sedikit cemas, banyak rindunya. Di malam hari menuju pagi, sedikit cemas, banyak rindunya. Oke, baik. Sobat Sehat masih di Raisa, Radio Indonesia Sehat, dan sore hari ini kita berbincang mengenai kenal dengan self-healing bersama dengan Dr. Roni dan juga saya Galuh. Baik, dokter, sudah siap? Ya, mungkin Dr. Roni masih bersiap-siap nih ya Sobat Sehat. Tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana self-healing itu. Pertama kali yang harus kita pastikan adalah fisik kita harus memperhatikan fisik kita nih Sobat Sehat. Ketika fisik kita sudah oke, lalu kita baru menanyakan bagaimana dan merubah kognisi kita seperti itu ya. Nah, mungkin dari Sobat Sehat yang ada pertanyaan nanti langsung saja dituliskan di kolom chat di bawah ini. Sepertinya banyak sekali nih dari Sobat Sehat yang tertarik dengan tema ini self healing ya, karena memang di masa pandemi ini istilah self healing ini banyak digaungkan oleh anak-anak muda ya, karena apakah mungkin karena pandemi ini mempengaruhi membuat diri kita lebih beradaptasi ya dari yang tadinya sering ketemu teman, lalu juga sekarang jarang ketemu teman, dari yang tadinya ada banyak rutinitas, sekarang di masa pandemi kita harus menyesuaikan diri dengan protokol kesehatan, artinya harus mengurangi rutinitas itu. Nah, dengan kita beradaptasi di keadaan yang baru ini tentunya banyak sekali tantangan dan juga polemik-polemik yang kita hadapi. Ya, sudah siap Dr. Roni? Ya. Oh, sebenarnya saya sudah siap dari tadi sih. Oh, jadi dokter saya nggak buka video. Oh, nggak punten dokter, tadi saya panggil Dokter Roni gitu, tapi saya kira baru muncul atau gimana gitu dok. Jadi masih bersama dengan Dokter Roni, kita membahas mengenai bagaimana self healing itu sendiri. Nah, tadi mungkin kita jadi penasaran nih dok, bagaimana sih dok cara untuk kita bisa self healing itu? Ya, pertama kita harus kita harus lihat dulu ya bahwa dari 3 komponen mental itu ya. Mental itu kan ada 3 komponen. 1 komponen untuk kognisi namanya, kedua itu afeksi atau perasaan, ketiga itu perilaku. Dari ketiga hal ini, itu yang bisa kita kontrol 100% sebenarnya adalah perilaku. Yang kita kontrol secara sadar, kita aware, kita kemudian kita tahu bagaimana, itu adalah perilaku. Kognisi dan afeksi itu tidak bisa kemudian kita kontrol 100%. Kadang-kadang kita tidak bisa mengontrol pikiran apa yang kemudian muncul. Kita tidak bisa mengontrol perasaan apa yang tiba-tiba muncul. Maka kalau kita mau berprinsip pada self healing, maka harus mulai dari yang ketiga nih, harus mulai dari yang perilaku. Lakukanlah dulu gitu. Jadi melakukan itu adalah kunci pertama kali untuk nanti menjadi healing. Nah,
biasanya penyakitnya adalah saat melakukan itu tidak ada motivasi, saat melakukan males. Nah, contohnya tadi menjaga kesehatan fisik. Padahal fisik atau perilaku itu adalah satu dari 3 hal yang bisa kita kontrol. Makanya kalau memang willing to self healing gitu, memang ada kemauan untuk self healing, maka itu harus 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 dipegang dulu bahwa memang mau berbuat. Satu itu. Yang kedua, namanya self healing ya, namanya self. Maka self tadi itu harus mau untuk berubah. Apapun itu. Jadi tadi berbuat, untuk apa sih berbuat tadi itu? Untuk kemudian mengubah self. Agar apa? Agar self-nya adalah healing. Seringkali yang terjadi saat sudah berbuat, self-nya tidak mau berubah. Sehingga yang terjadi bahwa kemudian walaupun sudah berbuat banyak, dok saya itu sudah melakukan meditasi, dok saya sudah melakukan ini, dok saya melakukan itu, kok tidak berhasil? Karena apa? Karena self-nya sendiri tidak mau berubah. Maka setelah kemudian perilaku, self itu dipastikan mau berubah. Nah, kalau sudah dilakukan, kemudian self mau berubah, maka yang ketiga, apa yang harus disiapkan adalah kognisinya. Kognisi itu artinya begini, kognisi itu artinya orang itu mau menerima informasi baru, orang itu mau menerima sesuatu yang baru. Seringkali orang itu kemudian diberi sesuatu informasi itu sudah tidak mau duluan. Kalau sudah begitu, self healing-nya bisa mundur lagi nanti. Nah, awalnya gitu. Jadi memang memastikan kondisi diri kita itu sudah siap untuk berubah gitu ya dok, mulai dari diri kita, tubuh kita, motivasi internal, dan juga dari nanti pikiran akan mengikuti gitu. Motivasi nggak usah ada dulu, motivasi nggak usah ada. Lakukan dulu, ya, kita melakukan dulu. Jadi memang ini menarik nih dok. Jadi kebanyakan orang adalah mencari motivasi dulu. Iya. Cari-cari di video di internet, di YouTube, mencari motivasi. Padahal yang pertama kali harus kita lakukan adalah melakukan dulu. Ya, jadi karena ini konteksnya self healing ya. Kalau healing itu kan berarti ada sesuatu yang tanda petik salah loh. Nah, kalau ada tanda petik yang salah, motivasi itu timbul karena motivasi itu timbul manakala tidak salah. Begitu ada sesuatu yang salah, tanda petik loh ya, salahnya bukan salah absolut ya, salah tanda petik. Maka itu dibalik ya. Formulasi itu harus dibalik. Yang tadinya tuh motivasi menggerakkan tubuh, tubuhnya gerakkan dulu baru nanti ada motivasi. Oke, baik, sudah jelas ya sobat sehat bahwasanya memang kita tidak usah mencari-cari motivasi, kita menggerakkan dulu dan menyiapkan diri kita dulu untuk sembuh gitu, untuk menerima. Ya, pokoknya bergerak dulu untuk sembuh. Nah, mungkin dari sobat sehat juga masih sedikit bingung nih dok, untuk bergeraknya nih yang bergerak yang seperti apa? Padahal pada saat kita kondisi sedang kalut, itu kita kondisinya bingung mau ngapain gitu dok. Ya. Contoh ya, kondisi sedang kalut bingung mau ngapain. Kalau sudah tidak tahu mau ngapain, berarti ada suatu kognisi di dalam keputusan kita. Kemampuan keputusan kita di dalam kognisi, kebalik. Kemampuan keputusan kita di dalam kognisi kita berarti ada 2 atau 3 yang kemudian tidak pas gitu. Maka apa yang harus dilakukan? Tubuh itu jangan berbuat dulu, maka tubuh itu harus menarik diri dulu, diam dulu, tidak ngapa-ngapain dulu. Kemudian yang ditata tadi, self tadi, ini tubuh sudah berbuat nih. Tadinya kan berbuat macam-macam, kemudian diam. Kemudian self tadi itu dipastikan mau berubah. Oh ya, saya akan berubah. Self saya akan berubah. Kemudian yang ketiga baru kognisinya tadi. Nah, kognisi tadi kalau sudah demikian, pada saat bingung, saat kemudian saya harus ngapain gitu. Yang pertama kali itu adalah menurunkan ekspektasi. Atau salah satu ya, menurunkan ekspektasi atau menurunkan atensi. Seperti misalnya gini, atensinya adalah terhadap mengerjakan sesuatu, saya habis ini harus ini, setelah ini harus ini, setelah ini harus ini, gitu. Bingung gitu ya. Maka atensi di dalam hal itu harus dikurangi. Kecuali ada suatu tekanan tertentu, ya misalnya
kita bekerja, kemudian kita ada tuntutan tertentu dan seterusnya gitu ya. Di dalam hal ini kita tidak membicarakan itu, karena kalau sudah membicarakan itu maka nanti psikoterapinya berbeda, tidak lagi self healing, nanti ada healing yang lain. Oke. Nah, kalau sudah begitu maka tadi diturunkan ekspektasinya atau diturunkan atensinya. Itu. Oke, jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa memang perlu untuk berdiam diri, menarik diri ketika lagi Ya. kalut, menarik diri dulu, berdiam diri, berdialog dengan diri sendiri, begitu ya dok? Ya. Untuk mengondisikan diri dan mencari tahu nih di dalam pikiran kita apa yang sedang bermasalah ketika. Ya. Nah, tapi sekarang nih dok, yang menjadi tantangan adalah soal atensi tadi dok. Ya. Karena di zaman digital ini handphone ini atensinya banyak sekali dan luar biasa. Ya. Luar biasa. Bagaimana dok tantangan untuk kita mengondisikan itu? Sebenarnya ada apa ya, ada jeda ya. Ada jeda ini, tapi gini, karena kita kadang itu antara kebutuhan, kesenangan, sama kewajiban, tuntutan itu sekarang jadi satu. Tidak bisa dibedakan lagi ya. Kita pegang HP itu apakah itu kebutuhan, apa itu tuntutan, apa itu suatu keharusan. Wah, itu jadi satu semua. Ya. Tapi minimal begini, minimal kita mengurangi atensi ya. Karena kalau kemudian kita itu beratensi terlalu tinggi, maka secara garis lurus gitu, secara linier, semakin tinggi atensi maka kita akan mempunyai suatu harapan itu semakin tinggi. Makanya kenapa kalau kemudian HP itu tidak di dekat kita atau HP itu jauh dari kita, itu rasanya agak dicari HP itu. Khawatir gitu ya dok? Iya. Karena apa? Karena atensi itu sudah terlanjur tinggi. Maka apa yang harus dilakukan itu menurunkan atensi. Bisa dengan hal yang mudah sebenarnya ya, hal yang mudah. Contoh hal yang sederhana saja. Ringtone itu dibuat ringtone bukan yang macam-macam warna-warni dan lain sebagainya, warna-warni bermacam-macam gitu, tetapi ringtone yang jadul yang zaman dulu ya. Itu akan mengurangi atensi terhadap diri kita ya. Kemudian warna background di HP itu juga begitu. Itu dikurangi warna-warnanya gitu dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian brightness itu juga dikurangi. Kemudian suara itu tidak disetel dengan suara yang ya biasa saja gitu ya, tidak terlalu yang tinggi, tidak terlalu yang dinamis gitu. Itu mengurangi mengurangi atensi. Minimal kalau kemudian mengurangi atensi, maka harapan tadi itu sudah semakin berkurang ya. Karena memang di dalam HP atau gadget itu ada kira-kira 5 atau 6 atensi yang kemudian kalau kita gunakan semua, maka kita seperti autistik gitu istilahnya. Kita seperti dalam dunia sendiri ya. Contohnya adalah atensi mata, atensi telinga, dan atensi motorik. Nah, itu sudah begitu tiga-tiganya kena autistik. Ya. Menarik sekali ini Pak. Bahkan ini memang handphone itu, sosial media itu perlu, tetapi kita perlu memaintain juga nih dok kebutuhannya. Kita harus memisahkan ya kebutuhan, keinginan, kewajiban, kesenangan itu harus kita pilah-pilah dan harus kita prioritaskan dulu mana yang kita butuhkan. Nah, bahkan malah kemarin ada juga beberapa berita nih dok kalau ada yang sampai gangguan jiwa gara-gara terlalu banyak main gadget nih dok. Pada dasarnya memang sinar yang dari gadget semua ya, hampir semua gadget ya. Beda kalau laptop ya. Ya laptop juga gadget ya, tapi maksud saya gadget itu adalah smartphone ya. Itu sinarnya agak sedikit lain dengan yang di laptop. Kalau laptop atau komputer itu dia sudah punya screen untuk mengurangi. Karena kan di mata kita itu punya titik yang kemudian titik tadi itu berubah-ubah banyak gitu, dan itu bisa membuat sakit kepala. Saat membuat sakit kepala, nyeri meningkat. Apa yang kemudian meningkat lagi? Perasaan kita menjadi irritable, jadi mudah marah. Karena apa? Karena kita nyeri kepala. Karena kita kemudian tubuhnya tidak digerakkan lama, gitu, main game, gitu, enggak. Tubuhnya sakit. Pada saat tubuhnya tidak nyaman, perasaannya juga pasti irritable. Nah, gitu.
Ini salah satu contohnya. Jadi memang tadi ada saran dari Dokter Roni tadi untuk background-nya diganti yang biasa, terus warnanya diganti yang biasa, ringtone juga dibikin yang jadul. Itu tadi untuk kalau bisa Mengurangi. saya bilang untuk mengurangi ketertarikan kita juga ya dok ya untuk mengikuti itu. Iya. Mengurangi atensi. Mengurangi atensi. Baik. Lalu dok. Energinya gede loh, atensi itu. Oh iya dok. Itu contoh ya, contoh kalau misalnya ada 2 orang. Ini kita bicara self healing ya, masih self healing ya. Makanya atensi ini menjadi penting. Misalnya ada orang ini belum pacaran nih, tapi kemudian yang satu beratensi gitu ya, sama yang satunya gitu. Itu energinya kan besar. Pagi misalnya keinget ini, energi lagi udah besar. Siang keinget lagi sama yang ini. Terus begitu energinya besar. Satu atensi saja energinya besar. Apalagi itu atensinya banyak ya. Kita menggunakan gadget, atensinya tinggi, nggak cepat lelah gitu. Apalagi kalau kita gebetannya banyak gitu nih dok, atensinya energinya luar biasa. Soal semakin capek. Ya menarik sekali dok pembahasan di sore hari ini. Ini ada pertanyaan lagi dari Sobat Sehat Raisa nih dok, dari website ada yang bertanya. Selamat sore Dokter Roni, terima kasih banyak, sangat menarik. Ini ada yang bertanya bahwa bagaimana menghentikan kecemasan? Ya. Cemas itu nanti dasarnya ada 2. Boleh saya langsung jawab ya? Cemas itu ada 2 dasarnya. Yang satu adalah kekhawatiran, yang kedua adalah ketakutan. Agak sedikit berbeda ya. Kalau ketakutan itu kalau ditemenin, takutnya hilang. Harusnya ya. Maka kalau kemudian ada orang cemas berdasarkan ketakutan, begitu dia itu kemudian ditemani dan kemudian diringankan bebannya, sudah hilang cemasnya. Tapi ada yang kedua, yang namanya khawatir. Kalau khawatir inilah tadi yang kemudian saya bilang harus diyakinkan. Karena khawatir itu tidak hanya perasaan takut saja, tapi khawatir itu sesuatu yang terkait dengan kognisinya. Bisa jadi informasinya yang masuk salah, bisa jadi informasi itu kurang lengkap, bisa jadi informasi yang masuk itu membingungkan. Maka dia perlu suatu informasi-informasi lain yang meyakinkan. Itu untuk kekhawatiran loh ya. Jadi ada yang namanya fear, ada yang namanya worry. Bedanya apa? Kalau fear itu adalah menghadapi sesuatu ketakutan dengan objek yang jelas. Itu fear. Objeknya jelas. Maka disebut dengan fobia karena dia objeknya itu adalah sesuatu yang nyata tapi keadaan. Bukan kemudian orang menghadapi ular kobra kemudian takut dikatakan fobia. Enggak, itu memang takut ya. Memang harus takut ya. Itu kira begitu ya. Nah, ada yang kemudian yang kedua disebut dengan worry. Kalau worry itu kekhawatiran karena apa? Karena kognisinya. Jadi sesuatu itu nyata, tapi nyata karena kognisinya. Bukan nyata karena dia melihatnya, bukan nyata karena dia membau, bukan nyata karena dia bisa memegang, tapi dia karena kognisinya tahu bahwa itu ada, walaupun dia tidak bisa mengenali secara indera. Itu khawatir. Nah, kemudian bisa terjadi cemas. Kenapa? Karena kalau cemas itu adalah suatu takut, tetapi dalam keadaan tidak ada objeknya. Nah, gitu. Tuh. Maka saya bilang, cemas itu dasarnya 2. Satu adalah fear, yang kedua adalah worry atau khawatir. Maka bagaimana cara mengatasinya? Kalau cemas, kembali lagi pada self healing, apa yang terjadi pada tubuhnya? Kalau berdebar-debar, maka atur nafas. Kalau berdebar-debar. Kalau kemudian yang cemas itu adalah pikirannya karena terkait dengan sesuatu, proses antisipasi, saya mau bagaimana, dan lain sebagainya. Tadi sudah kita bahas, berhenti dulu, fokuskan pada sesuatu, kemudian kita kurangi atensi, berhenti dulu. Nah, itu untuk mengurangi secara sederhana cemas kalau kemudian terjadi pada saat itu. Itu. Jadi memang takut dan cemas itu hal yang berbeda. Takut itu adalah ada objeknya. Ya. Tapi kalau cemas itu objeknya nggak jelas. Kalau kita biasanya mahasiswa nih takut akan masa depan, itu berarti cemas gitu. Itu. Cemas. Iya, cemas. Itu anxiety namanya. Anxiety. Ya. Dulu waktu kecil kita waktu SD itu takut dengan sesuatu yang terlihat, misalnya takut dengan guru atau takut dengan kelas. Tapi semakin dewasa kita takut dengan sesuatu yang nggak terlihat nih dok. Ya, karena tadi proses kognisi berjalan. Yeah. Nah, jadi secara takut, secara
indrawi, jadi ada fear secara indrawi, secara sensorik namanya. Kemudian ada kekhawatiran, ada worry di tengah-tengahnya. Jadi worry itu sesuatu yang dikenali secara kognisi. Seperti misalnya, ini saya contoh saja, mohon maaf ya, contoh saja. Kita mengenali virus itu dari pengetahuan kita, karena kita tidak pernah meraba sendiri, kita tidak pernah mendengar virus itu berkata-kata apa-apa, kita tidak pernah membau virus itu kayak apa. Tapi kita mengenali itu dari apa? Dari kognisi kita, dari informasi yang masuk ke dalam kita. Maka kita wajar kalau worry itu wajar. Nah, tetapi kalau kemudian dia nanti bertambah berat, jadilah nanti anxiety. Nggak ada apa-apa, nggak ada objeknya, secara kognisi juga tidak masuk akal begitu, tapi tetap rasanya adalah cemas, takut, dan worry. Oke, matur nuwun, Dok. Lalu Dok, tadi kan kita sudah beberapa kali ada beberapa poin-poin macam-macam self healing. Tadi juga di awal bagaimana kita kembali ke menengok fisik kita, tidur kita seperti apa, lalu tadi juga ada mengatur nafas dan juga berdiam untuk berdialog ke diri sendiri. Adakah macam lain self healing itu, Dok, selain beberapa hal itu tadi? Nah, diawali dari itu dulu, yang tadi saya sudah bilang bahwa kita harus menurunkan atensi kita atau kita menurunkan ekspektasi kita. Kita tidak bisa merubah lingkungan kita, yang kita bisa lakukan adalah menurunkan ekspektasi kita atau memanage ya, memanage. Kalau tidak bisa diturunkan ya di-manage, karena lebih gampang memanage daripada menurunkan. Ya, saya pengen A, saya lebih baik mengaturnya daripada saya menurunkan tidak pengen A. Gitu. Nah, mengatur itu misalnya gini, saya tak beli yang separuhnya dulu, separuhnya nanti, itu mengatur ekspektasi saya. Tapi kalau menurunkan ekspektasi saya, dari saya pengen jadi tidak pengen. Mengatur ekspektasi, karena apa? Karena kalau kemudian sudah ada ekspektasi dan atensi di dalam diri kita, itu ada suatu proses di dalam pikiran kita, itu ada suatu proses namanya persepsi. Nah, self healing ini menjadi sangat poten manakala persepsi itu sudah intak atau sudah jadi satu dengan proses kognisinya. Karena persepsi itu ada faktor perasaan loh ya. Jadi misalnya kalau kemudian saya tanya, gula ini manis. Oke, ada teh dimasukin 1 sendok teh gula. Maka kemudian kalau saya tanya ke 5 orang, jawabannya mungkin bisa beda-beda. Ini teh ini manis atau enggak? Yang satu mungkin bilang manis, yang satu mungkin bilang agak manis, yang satu mungkin bilangnya sudah sangat manis gitu ya. Ini sesuatu yang berbeda. Maka di dalam persepsi tadi menjadi suatu hal yang penting kalau dia sudah jadi satu dengan kognisinya. Bagaimana kognisi itu bisa intak dengan persepsinya kalau informasi yang masuk itu sudah pas atau sudah tertata dengan baik. Nah, bagaimana sudah tertata dengan baik? Dulu beberapa waktu yang lalu ya, bulan April 2020, April atau Mei ya, saya bicara tentang doom scrolling namanya. Orang itu mencari-cari gitu, informasi ini apa, itu sampai cemas, sampai dia tidak bisa tidur, sampai dia merasa lelah gitu. Doom scrolling namanya. Nah, karena apa? Karena informasinya tidak pas, tidak sesuai gitu. Sehingga dia harus selalu mencari. Nah, ini yang kemudian dilakukan di dalam self healing. Tadi yang saya sudah sebutkan bahwa yang pertama yang harus siapkan adalah mau berbuat dulu. Yang kedua, mau berubah. Yang ketiga adalah kognisinya. Kognisinya itu maksudnya adalah antara persepsi dan kognisi itu intak jadi satu. Maka nanti self healing ini akan bergerak sendiri. Nah, demikian, Mbak. Matur nuwun, sangat penjelasannya sangat jelas sekali ya, Sobat Sehat, bahwa memang tapi ini ya, Dok, ya, tantangan saat ini adalah informasi sangat banyak. Jadi bagaimana kita mengatur biar kalau nggak perlu nggak usah diikuti, nggak apa-apa. Bahkan ada beberapa kemarin ada campaign untuk detox sosial media gitu juga ada nih, Dok. Ya, makanya itu. Kalau saya sih lebih menganjurkan dengan keyword. Keyword. Ya, jadi pada saat kita itu mau mengakses sesuatu, maka sesuaikanlah dengan keyword diri kita. Nah, keyword diri kita apa misalnya? Keywordnya adalah tenang, maka yang di keywordnya tenang, maka yang dicari adalah sesuatu yang menenangkan gitu. Keyword. Jadi keyword itu adalah kondisi diri kita atau bagaimana itu, Dok? Mas? Ya, kondisi diri kita. Bukan kepinginan kita loh ya, kondisi diri kita. Jadi ketika lagi tenang, kita mencari sesuatu yang menenangkan. Iya. Kalau kita lagi nggak tenang gitu, Dok?
Nah, kecenderungannya tadi doom scrolling. Kalau kita tidak, nah maka dilakukanlah self healing tadi itu. Mau bergerak dulu, berbuat dulu, kemudian berubah ya terus. Oke, matur nuwun sangat Dok, menarik sekali di sore hari ini Sobat Sehat, dan nggak kerasa nih Dok, kita sudah 1 jam berbincang bersama dengan Dr. Roni. Banyak hal yang bisa kita dapatkan di sore hari ini tentang bagaimana self healing itu sendiri. Kita harus punya kemampuan untuk membaca diri, begitu ya Dok, untuk memastikan kondisi kita seperti apa, dan kita butuh self healing yang macamnya apa. Apakah kalau kita bisa, kita perlu berdiam sejenak untuk mengatur nafas, atau ketika yang bermasalah tidurnya ya kita harus mengatur tidur, dan lain sebagainya. Tadi juga ada yang menarik soal doom scrolling tadi ya. Saya baru tahu nih Dok, ternyata memang kita harus memaintain diri kita agar tidak hanyut dalam informasi yang sangat masif ini. Baik, mungkin Dokter ada closing statement untuk Sobat Sehat Raisa. Ya, sebenarnya self healing ini menjadi kita ya, menjadi modal kita sebenarnya dalam situasi seperti saat ini ya. Karena memang situasi saat ini itu ada 3 hal. Yang pertama itu adalah perasaan sendiri, tadi sudah ada yang menanyakan ya. Kemudian yang kedua adalah perasaan terbatasi, satu loneliness, yang kedua adalah terbatasi, yang kemudian yang ketiga itu perasaan isolasi. Beda ya, loneliness, perasaan sendiri, perasaan terbatasi, dan perasaan isolasi. Nah, 3 hal ini kalau kita punya suatu proses self healing, maka resiliensi terhadap hal itu sangat besar sekali. Ini menjadi modal kita. Cuma kita tidak bisa membahas di sini secara detail apa yang harus dilakukan, karena itu adalah step by step-nya. Jadi terapi masing-masing orang akan berbeda-beda. Mungkin itu, terima kasih sekali sudah mengundang saya di dalam acara seperti Raisa Radio ini. Ya baik, terima kasih banyak Dr. Roni atas ilmunya hari ini. Saya selalu untuk Dr. Roni. Mungkin next time kita akan ngobrol lagi Dok untuk membahas sesuatu yang tadi sudah disebutkan, menarik sekali ya Sobat Sehat. Terima kasih banyak Dr. Roni. Saya selalu salam untuk keluarga. Baik, demikian bincang-bincang santai di sore hari ini Sobat Sehat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Bincang-bincang santai bisa Anda dengarkan kembali di Spotify-nya Raisa Radio Indonesia Sehat. Saya Nigalu mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan sampai jumpa di bincang-bincang santai selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon biasa ya. Sehat selalu Dokter. Matur nuwun sangat. Sama-sama. Serat-serat harapan masih terjalin, suaramu terdengar, masihlah nyaring dan bergema di ruang-ruang hatimu. Semua ini bukan salahmu. Jangan berhenti. Yang kau takutkan takkan terjadi. Yang dicari hilang, kejar lari, yang ditunggu, yang diharap, biarkanlah semesta bekerja untukmu. Tenangkan hati, semua ini bukan salahmu. Jangan berhenti. Yang kau takutkan takkan terjadi.
bekerja untukmu. Tenangkan hati, semua ini bukan salahmu. Terus berlari, yang kau takutkan